Baik, selamat berjumpa lagi dengan Edi Sukirman TV. Kali ini Edi Sukirman TV berada di Pasar Wontontoro, tepatnya di Kelurahan Gedang Rejo, Padukuhan Warung, Kapanewon, Karangrejo. Nah, di sini seperti pasar seperti biasa, tetapi ada yang unik di sini, yaitu ada jenis kuliner Gunung Kidul. Ciri khasnya di Kapanewon, Karangrejo adalah kician. Nah, kita akan ulas lagi tentang apa itu kician. Kita akan ketemu dengan pakarnya di Pasar Wontontoro ini, oke? Baik, sekarang kita langsung ketemu dengan bapak-bapak penjualnya. Namanya Bapak Ibnu. Jadi kita langsung ulik tentang ciri khas makanan Gunung Kidul ini, yaitu kician. Oke, ikuti saya ya. Matur suwun. Pinten juga Nah, ini Pak Ibnu dan Bu Ibnu sedang melayani tamu. Nah, ini saya dari Edi Sukirman TV, Ya. YouTube channel. Ya. Kita mau tanyanya sebentar dulu ya. Oke. Nah, kenapa Ibu suka dengan kician ini? Karena masakannya enak. Masakannya enak ya? Ya. Gitu. Dijamin. Dijamin maknyos gitu ya? Ya. Oh, oke. Enaknya untuk makan pagi, siang atau sore? Sarapan buat nyambel bawang. Loh, pagi-pagi udah nyampe bawah? Iya, bareng-bareng sama anak cucu. Oh, gitu. Jadi, dengan Ibu siapa, Mam? Ibu Umi. Dengan Ibu Umi jadi membeli kician ini untuk sarapan nyambel bawang bersama dengan keluarga. Iya, rasanya Oke. maknyus. Rasanya maknyus katanya. Oke, terima kasih Bu Umi. Iya, sama-sama. Nah, ini kalau Ibu suka dengan kician ini bagaimana ini? Karena menurut saya kician itu rasanya sangat benar-benar sangat khas dari Gunung Kidul ya. Gitu. Kebanyakan kan memang dari Gunung Kidul ya. Rasanya itu benar-benar enak banget. Apalagi kalau misalkan kita makannya pakai sambal bawang itu benar-benar nikmat Oh, banget. berarti bareng dengan sambal bawang. Dengan Ibu siapa, Ma? Bu Risma, Ibu Risma ya. Ibu dengan Ibu Ibu Rama. Rosmina. Oh ya, berarti ini Mang menggemari tentang kician ini nggih. Iya. Oke, terima kasih Bu Risma nggih, Bu. Nah, ini kita sekarang bersama dengan Bapak Ibnu dan Ibu Ibnu, penjual kuliner kician. Kita akan tanya lebih lanjut lagi ya. Oke, Pak. Bahan dasarnya apa, Pak, ini, Pak? Bahan dasarnya dari daging sapi. Bu sapi ya. Ya, ini kician ini yang tetel-tetelan itu dibikin kician. Lalu dibikin goreng, ada empal, ada jeroan, daging empal itu juga digoreng. Jadi di sini jualan daging sapi itu ada dua macam, ada yang mentah, ada yang berupa mateng. Nah, mateng itu yang basah itu yang dinamakan kician atau pindang istilahnya. Kalau waktu dulu itu kician, pindang. Lalu yang digoreng itu empal, Gitu. empalnya. Berarti yang digoreng itu namanya empal, Empal. yang dibumbu Basah, bumbu basah itu namanya kician atau kician pindang. atau pindang. Oh, gitu. Oke. Ini udah berapa lama, Bapak? Ini Untuk sudah unik kuliner ini? turun ini dari orang Oh, tua gitu. saya ya, dari sejak dulu. Kurang lebih kalau orang tua saya itu tahun 50-an. Tahun 50-an. Ya. Berarti ini generasi yang kedua. Yang kedua. Oh, gitu. Betul. Jadi saya mulai jualan 2001.
2001. Ya. Jadi sudah sekitar 19 19 tahun. 19 tahun. Itu saya. Kalau bapak dulu ya mulai tahun 50-an sampai gitu. ya sampai 2001-an. Oh, 2001 begitu. itu ya. Nah, bisa diceritakan tentang uniknya kician ini, Pak? Bedanya dengan makanan kuliner yang lain. Jadi kan gini Pak, asal mulanya bikin kician itu kan dulu, waktu dulu jagal itu kan belum ada kemajuan adanya pleasure. Jadi misalnya ada sisa-sisa daging yang tidak laku dijual, misalnya hari ini tidak laku, waktu dulu itu direbus. Yang tulang-tulang ini nanti direbus, dibikin kician itu, yang daging-daging ini dibikin empal. Itu waktu dulu karena belum ada pleasure, namanya pleasure. Waktu dulu itu. Oke, berarti itu kan seperti untuk diawetkan begitu ya? Ya betul. Oh, Kalau begitu. sekarang istilahnya kan diawetkan. Oke. Nah, kalau dulu kan belum ada pleasure. Seperti itu. Nah, terus dibikin kician. Nah, kita mana usaha itu. Nah, sampai sekarang uniknya yaitu kician itu bisa dijangkau oleh masyarakat. Belinya. Harganya berapa, Pak? Satu bungkus sekarang kan 5.000. Satu bungkus 5.000 ya? 5.000-an, nggih, 5.000. Kalau empal Oke. juga 5.000. Tuh, satu bungkus. Nah, ini Itu terjangkau. itu enaknya disantap bagaimana, Pak? Itu enaknya nyantapnya? disantap untuk sarapan pagi. Sarapan pagi ya? Ya. Mungkin dengan nasi tiwul. Oh, nasi tiwul. Ya, atau dengan sambal bawang itu. Sambal bawang ya. Nah, nggih. Tuh. Bersama keluarga tentunya Sama ya. keluarga maupun dengan teman-teman yang ada. Gitu. Nah, gini Pak, ini kan masa pandemi Ya. COVID-19. Itu kira-kira ada dampaknya nggak, Pak? Pak Ibnu? Oh, besar sekali dampaknya pandemi ini. Oh, begitu. Ya, paling tidak 50% lah. 50%? Iya. Biasanya setiap pagi ini sudah ramai sekali. Oh, begitu. Jadi untuk pagi ini tergolong kurang ramai atau kurang bagaimana, ramai, Pak. Oh, begitu. Pandemi, yang kedua ini akhir bulan Oh, juga begitu. pengaruh. Iya. Berarti pandemi berpengaruh besar, Besar dan ini sekali. juga kebetulan di akhir bulan. Jadi belum gajian, Pak ya. yang pegawai. Yang pakai belum gajian. Oh, begitu, Bu. Wah, nggih. Nanti muncul lagi duitnya. Iya. Oke, oke, oke. Iya. Oke, Pak. Jadi ini merupakan apa ya, Pak? Yang jual tuh di mana saja, Pak? Yang ada kician sama empal itu yang jual hanya Kecamatan Karangmojo sama Ponjong. Oh, di Kapanewon Karangmojo. Ya, dan- Kapanewon, Oh, ya gitu. Kapanewon Karangmojo dan sama Ponjong. Itu Gunung Kidul yang ada cuman itu. Oh, begitu. Iya, tadi kan Padahal yang besar itu kan Pasar Wonosari. di Wonosari ada ya, juga. Nggak ada. Oh, tidak ada. Nggak ada. Jadi biasanya kalau orang Wonosari, biasanya kalau pasar-pasar itu belinya ya Oh, begitu. ya. Nah, ini tentang Cuman pasarnya itu pindah-pindah. Oh, Iya, jadi misalnya kalau pasarannya Wage itu di sini. pagi berarti di Di Pasar Wonontoro, Wonontoro. Wonontoro. Kalau Karangmojo. Paing? Paing di di Karangmojo. Karangmojo. Ya. Kalau Pon itu di Ponjong. Pon Ponjong. Ya. Kliwon itu juga di Ponjong. Oh. Legi sama juga di Ponjong. Oh, begitu. Ya. Ini mulai bukanya jam berapa, Bapak? Jam 4 sudah di Jam pasar. 4? Ya, jam 4 sudah buka. Jam 4 itu sudah ada yang beli, Pak? Udah banyak. Oh, begitu. Ya, jam 4 itu biasanya yang beli itu dagang-dagang sayur itu loh, Pak. Oke, Bapak, untuk pelanggannya itu dari mana saja, Bapak? Pelanggannya itu ya mungkin sudah dikenal sampai sampai Jakarta sudah banyak yang dikenal. Oh, Untuk gitu. kician dan itu. Namanya Kician. Kician atau pindang? Pindang. Mungkin ada brandnya atau namanya misalnya Kician Pak Ibnu atau apa ada? Ya cuman gitu. Oh, Kician Pak Ibnu. Pak Ibnu gitu. Oke, oke. Tuh. Memang ada 4 ya, ada 4 jagal di Karangmojo Ponjong itu. Ini biasanya yang ya saya. Kiciannya Pak Ibnu kan. Oh, begitu. Terus pelanggan-pelanggan ya banyak yang bakul-bakul sayur, dagang sayur itu yang dikelilingin itu ambil. Nah, nanti
berapa bungkus ambilnya kan itu lalu dijual kelilingi di dusun-dusun itu. Oh begitu, jadi Ya. pedagang-pedagang sayur Ya, mengambil atau membeli dari kician Pak Ibnu ini Ya. dan dijual lagi begitu Jual ya? lagi, ya. Oh begitu. ya itu pelanggannya dari bawa sayur dari Wonosari, pejabat-pejabat itu kalau hari Minggu rame Pak. Hari Minggu Minggu rame. itu ya Minggu wage atau bagaimana? ya setiap minggu itu. Setiap minggu taruh hari libur, hari Minggu itu biasanya dari Wonosari. Oh gitu, berarti Ya. hari Minggu Banyak yang misalnya libur-libur itu belinya di sini atau di ya di pasar Pak. pasar sini? Ya pasar sini kalau pas Pahing ya di Karangmojo, kalau pas Legi ya di Ponjongan. Oh, gitu. begitu. Iya. Setiap Oke, Pak. hari enggak pernah ada anunya, enggak ada Oh. lowongnya. Setiap Oke hari. Bapak, nggih. Nggih. Jadi untuk pagi ini kita cukupkan. Nanti agak siangan nanti Bapak Ya. Edi Sukirman Siap. akan sowan Bapak Siap, Ibnu. siap, Jadi siap. nanti bisa kita sampaikan langsung nanti ke rumah ke dalamnya Bapak Ya, Ibnu. di nggih? rumah aja. Oke. Jadi nanti sekitar jam 11-an sampai jam 12-an. Ya, Nanti siap. saya kontak lagi Bapak nggih. Nggih. Mungkin begitu? Nggih, nggih. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Ibnu. sama-sama. nggih. Bu, tetap jaga kesehatan. Amin. Sukses selalu nggih. 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 Barang-barang. Teman-teman warga IKG juga para pemirsa Edi Sukirman TV. Kali ini saya berada di kediaman Bapak Ibnu, pengusaha kician asal Karangmojo. Desanya apa nih ya? Gedangrejo. Oh, Gedangrejo, Karangmojo. Ini saya semangat tinggi mau ngadep beliau nih, mau sowan sambil mau wawancara. Karena tadi pagi kru Edi Sukirman TV, Mas Eko Sigon dan Mas Tri sudah mesut hasil jualan beliau ada di pasar. Nah sekarang saya tinggal ngobrol dengan beliau. Ya ikutin ya sampai tuntas. Pokoknya cos untuk warga Gunung Kidul. Assalamualaikum. Halo Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Habis acara ini Ibnu, Iya, iya, iya. acara apa namanya? Resmian gedung Peresmian gedung. UNJ ya Di di Semanu. Semanu. Oke, Bu. Kapal lewat Semanu. Ibu, udah siang Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman, saudaraku warga IKG dimanapun berada, juga para pemirsa Edi Sukirman TV. Siang hari ini saya kebetulan berkunjung di kediaman Bapak dan Ibu Ibnu yang berada di Dusun Warung, Kelurahan Gedangrejo, Kecamatan Karangmojo. Jadi saya pengen tahu banyak nih dengan beliau tentang masakan yang disebut dengan kicikan. Ya. Kicikan ini adalah makanan bangsawan Gunung Kidul. Saya sendiri kalau makan kicikan tidak setiap saat ada. Kalau makan udah makan jalan Lombok anytime ada. Tapi kalau kicikan ngantri dulu seminggu baru dapat kicikan. Nah kebetulan makanan bangsawan Gunung Kidul beliau yang punya. Bapak dan Ibu Ibnu yang sekarang saya betul-betul sengaja dari Jakarta sowan ke kediaman beliau. Saya sangat senang terutama Pak Anu sungguh siang Pak Ibu, Bapak Ibu. Siang, ya. Saya Terima sangat kasih. bangga bisa rawuh di dalam ini Bapak dan Ibu Ibnu. Alhamdulillah. Kebetulan saya pengen tanya-tanya tentang kicikan. Ya. Tadi pagi kebetulan Mas Eko dan Mas Tri sudah mengajak Bapak di pasar untuk apa namanya shoot tentang apa jual beli di Ya. pasar. Ibu, Bapak kalau boleh tahu kicikan ini dibikin dari daging apa ini? Daging sapi. Dari sapi ya. Lalu Pak Ibnu, kalau boleh saya tahu dengan kita ngobrol santai. Iya, betul. Bapak dagang ini sudah berapa tahun? Saya sendiri ini dagang daging sapi itu sejak orang tua masih hidup, jadi turun temurun. Saya turunan yang kedua. Oh gitu ya? Ya, Yang jadi kedua. kalau orang tua saya dulu tahun 50-an. Jadi mulai kakek, Ya, orang tua, ya baru orang bapak. tua, Pak. Orang tua. Kakek enggak? Enggak. Enggak. Orang tua dan bapak. Ya. Yang kedua berarti ya? Ya. Oh. Dua. Lalu mohon diceritakan Pak Ibnu, Eh, gimana sejarah dulu orang tua, keturunan bapak, kok
jualannya barang saya bilang bangsawan, makanan bangsawannya orang Gunung Kidul karena susah dicari. Oh, iya. Gimana Pak? Jadi begini Pak, waktu dulu orang tua saya kan jagal sapi. Oh, Jualannya daging Ya. ke pasar, pasarannya itu. Kalau ada orang hajatan ya banyak yang pesan untuk hajatan. Nah, adanya dengan kician, waktu dulu itu kan belum seperti sekarang. Lalu dulu belum ada yang namanya pengawet daging, sepertinya pleasure. Itu. Lah dulu kalau motong satu, kalau tidak habis dalam waktu satu hari satu malam, nah tentunya itu yang daging itu direbus. Ya, yang tulang-tulang itu direbus, lalu dipilih dagingnya itu, nah dibikin kician. titilannya itu. Ya. Jadi bukan daging sapinya. Bukan, kalau Oh. daging sapinya itu dibikin empal, Pak. Oh gitu. Goreng. Jadi semua kicikan itu terdiri dari Ya dari tulang. Tetelan-tetelan. Ya tetelan-tetelan itu. Semuanya? Ya, itu. iya iya. Nah, lalu dagingnya dibikin empal. Seperti daging, ada jeruan, ada paru, ada iso, babat itu digoreng, Pak. Itu. Nah, itu karena tidak ada freezer, ya no. Kan kalau 24 jam tidak laku ya itu direbus, lalu dijual seperti itu. Ya pemasarannya, jualnya yaitu dibungkus Pak. Jadi kician ya itu yang dinamakan kician atau istilah lainnya pindang. Pindang. Iya pindang itu. Itu jualannya dibungkus. Ya. Ya, dibungkus seperti ini. Ini, Ya, pemirsa. dibungkus seperti ini. Seperti ini kecil. Dengan daun jati. Pak Ibnu, kenapa bisa pakai daun jati nggak daun pisang? Ya waktu itu kan apa ya? Enaknya kan daun jati, Pak. Gitu ya? Ya, untuk membungkusnya itu enaknya dengan daun pisang. Membungkusnya? Ya, membungkusnya. Kalau daun pisang kadang-kadang pecah, Pak. Oh. Nah, kalau kan termasuk basah. Oh. Nah, nanti kuahnya itu kan bisa tercecer kalau Jadi ini pecah. cari mudahnya ya? Iya. Bukan karena ada apa segala macam Enggak. harus begini bukan Enggak, ya? bukan, ya. Oh, oh, oh. Iya. Dan dari dulu emang begini ya? Iya. Dari orang tua emang begini ya? Dari dulu ya. Dari dulu. Oh. Teman-teman, para pemirsa di Sukerman TV, inilah yang disebut dengan kicikan Ibu Bapak Ibnu yang luar biasa. Nggak setiap saat kita dapat. Kali ini saya dapat kehormatan ke kediaman beliau, dapat mempesan 1 ton juga ada, ya. Asal pesan. Kalau sekarang karena nggak pesan ya kita yang ada. Nah, makanan ini sudah saudaraku semua harus gandengannya ini. Kita sebagai orang Gunung Kidul pasti tidak akan lupa yang namanya tiwul. Taruh sini ya tiwulnya. Lalu ini lihat saudaraku, nggak ada satu pun orang Gunung Kidul yang nggak suka ini. Karena kalau tidak ada ini berarti bukan orang Gunung Kidul. Nah saya senang tuh loh. Mantap. Tuh. Mari kita makan. Mari kita makan ya. Monggo, Pak. Iya deh. Silakan. Terima kasih. silakan. Monggo. Teman-teman warga IKG, ketua umum akan makan kicikan Bapak dan Ibu Ibnu ini luar biasa ini. Wah, maknos. Luar biasa enaknya. Tiwulnya juga oke, sambelnya oke, semuanya oke. Ini tadi dibikin oleh Pak Ibnu pagi ya Pak ya? Pagi. Sekarang masih enak lah. Ini mungkin udah nggak enak sore kali ya? Sore ya masih enak, Pak. Masih enak. Oke luar biasa. Ini udah nggak ada duanya lah. Kalau ketemu orang yang karmo nggak usah tegur karena enaknya, enakan. Oke, sip. Pak. Pak Ibnu, Ya. ini kenapa Bapak jualnya pagi doang? Nggak siang, nggak sore, sampai malam? Kan laris banget nih, bagaimana? Nah, karena di sini pasarnya pasar tradisional, Pak. Jadi pasar rakyat, Pak. Tuh. Jadi jualnya itu kita mulai dari jam 4 itu sudah di pasar sudah mulai banyak pembeli. Itu. Terutama kan sekarang pemasarannya kan banyak yang di pembelinya itu dagang-dagang sayur yang keliling. Oh, Itu sering minta. jadi dijual lagi? Iya, dijual lagi, Pak. Oh. Itu dijual lagi. Jadi pembeli kalau beli langsung dimakan seperti saya ini jarang? Jarang, Pak. Oh. Jarang.
Nah, tapi ada konsumen yang langsung, tapi ya makanya dibawa pulang. Jadi kalau Bapak jualan siang atau sore kurang laku atau gimana? Memang gini Pak, untuk pemasakan kijian itu kan yang merebus itu dari sore, tapi apinya kan dengan mowo itu aja, jadi tidak begitu besar. Ya nanti matengnya itu sampai pagi Pak. Jadi prosesnya semalam suntuk? Iya, jadi cuma semalam itu sampai jam 2 pagi. Jam 2 Berapa pagi. kilo Bapak sekali rebus? Ya. Berapa kilo sekali rebus Pak? Ya kalau sebelum pandemi itu Pak, sebelum pandemi itu bisa 50 kilo. Satu malam? Iya, satu hari. 50 kilo bisa berapa bungkus gini Pak? Kalau 50 kilo? Sampai ribuan? Ya, ya enggak Pak. Enggak sampai ribuan bungkus? Enggak. Itu jadi 12 kom. Nah iya. Jadi kira-kira 12 kom. 200-an? Lebih? Ya lebih Pak, lebih. 500? Ya 500-an Pak. Lebih? Iya. Jadi saudara 50 Kilo, kilo iya. menjadi 500 bungkus. Bungkus. Lebih kurang Pak ya? Iya. Bisa lebih, bisa kurang. Ya. Dan itu penjualannya cepat, 1 jam, 2 jam habis ya? Ya 2 jam, kali 2 jam. Ya. Luar biasa para pemirsa edisi Keman TV. Kenapa saya katakan makanan ini adalah makanan salah orang begitu, dicarinya susah. 2 jam 500 bungkus sudah lenyap. Jadi mungkin kalau kita mau makan harus pesan dulu sama beliau. Pak, sisain 100 bungkus. Nah, baru ada. Iya betul Pak. Nah, Pak Ibnu mau tanya lagi. Iya. Satu pasar tuh yang jualan gini berapa orang? Satu pasar ada 4 Pak. 4 ya? Iya. Ini udah turun juga yang lain kali ya? Yang satu enggak, yang Ya. satu baru. Baru ya? Ya. Kualitasnya rasa hampir mirip-mirip ya? Ya mirip-mirip Pak. Ya, mirip-mirip. Ya. Heeh. Luar biasa, saya Iya. cukup luar biasa senangnya bisa dari dulu Pak. Saya itu ke Gunung Kidul, saya kan Iya. punya juga resto Dulepen. Oh, iya, betul. Asal maksudnya saya suruh orang saya cari kician, selalu tidak dapat. Nah, sekarang saya dapat info dari Mas Eko ini, wah rasanya kok jadi saya pengen sekali. Iya. Mudah-mudahan setelah saya umumkan nanti melalui Instagram TV, kician Pak Ibnu ini semakin banyak. Kalau Amin. sekarang Pak Ibnu satu hari 500, kalau seandainya ada kapasitas satu hari ribuan, Bapak sanggup ya? Atau Sanggup aja Pak. sanggup ya? Iya. Ya, ada kesempatan untuk pesan kepada Bapak dan Ibu Ibnu. Kalau sekarang 500 mungkin untuk hajatan kan bisa ya Pak ya? Untuk Kalau hajatan jarang Pak. jarang ya? Ya jarang yang pakai. Waktu itu ada pertemuan IKG, Iya. dibawain saya gini Pak, mungkin Ah, 105 betul. kali. Ya. Enak sekali, ini kesukaan saya nih. Iya. Ya, saya nggak tahu kalau ini tetel, nggak tahu ya ada nggak dagingnya nggak ada ya. Ya dagingnya dari dada kami itu Oh. Pak. Istilahnya kalau di apa ya daging sapi yang nomor 3 lah. Ya. Itu. Pak Ibnu. Nah, itu kalau bumbunya aja kan udah cuma sederhana Pak. Iya. Ikan itu. Bumbunya pakai santan kali ya. Enggak. Enggak. Ya cuman garam sama gula Jawa aja Pak. Gitu ya. Kayak macam itu ya di apa? Bacem gitu ya. Iya. Ya itu gaceman. Oh, gaceman, ya. Gaceman seperti direbus lah. Direbus. Nanti kalau diangkat di apa? Kuahnya ditus. Nah, tinggal itu. Pak, lalu bahan bakunya daging kiciknya itu Bapak motong sendiri atau dapat dari para pedagang potong sapi Pak? Saya motong sendiri Potong Mas. sendiri. Dengan saya juga punya langganan ada kekurangan saya ambilnya di Wonosari. Wonosari ya? Karena saya punya juga teman jagal yang haji karena sekarang kan perlu ke Iya. pahlawan Pak. Iya. Nah, kan hewan kan banyak ada Iya. yang hewan Mati, ya, ramai ya. betul. Pak Ibnu, kalau kita pesan ya, bisa ke rumah ini bisa ya? Bisa, gitu. Atau di pasar bisa, ini bisa ya? Bisa. Mungkin beberapa hari sebelumnya kali ya. Jadi Tapi memang kisian itu enaknya itu kalau dimakan pagi, Pak. gitu ya? Iya. Ini Pak, kalau Nggak tahu. ini dimakan pakai nasi atau diganyang gini sih? Kalau biasa, Pak, itu pakai nasi, Pak. Nasi ya? Iya, pakai nasi. Hmm. Gitu. Kalau itu ganyang pun sabran. Pakai nasi, Iya. diganya juga enak. Ya sebetulnya banyak Pak yang tanya-tanya sajane bumbunya kician itu apa toh Ah, gitu loh. ah. Kan banyak ada yang misalnya kalau musim kurban itu kan banyak yang dapat daging Iya, ya iya, toh, iya. dibikin kician. Kok enggak seenak punya enak Pak Ibnu kan begitu. Nah, Gitu ya? Iya. Ada 4 itu ya? Iya, Ada betul. 4 kan? Iya. 4 ini jualnya sama di pasar Bapak juga? Apa Ya sama pasarnya Sama sama, ya? Pak. Ya. Pasarnya kan ganti-ganti Pak tiap hari. Oh,
Kalau pasaran Wage itu saya Ah. itu di pasar Wonontoro sini. Ah. Kalau Kliwon itu di PPC Ponjong. Kalau Legi juga di pasar Ponjong. Paing itu di Karangmojo. Ya. Kalau Pon itu di Ponjong juga. Ada dalam seminggu Bapak ada istirahatnya nggak tuh? Nggak ada. 5 hari nggak ada anu Pak. Itu lagi karena Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, Iya, Ada liburnya? nggak ada liburnya. Hitungannya kan apa? Senin, Wage, Kliwon, Kliwon ya betul Pak. Legi, Paeng, Pon, Lagi, Nah, gitu. 5 ya? Iya. Bukan hari bukan? Bukan. Ya itu. Wage, Kliwon, Legi, Paeng, Terus Pon. aja ya? Iya. Iya, iya. Terus berputar terus. Iya, Tapi iya. putar-putar pindah-pindah selalu pindah Iya. dari Hmm. itu. Memang rahasianya apa toh kisah itu kok bisa enak? Itu karena kuahnya Pak. Kuahnya? Kuahnya itu Ini ada kuahnya? Bukan dari Nah. gini. Kuahnya itu dari tulang-tulang yang direbus itu Pak. Ah. Sebagai contoh untuk kuah bakso aja. Ya. Kan kuah bakso itu kan pakai tulang yang enak Pak. Iya. Terutama sekengkel, tulang Ya. sekengkel. Itu Ah. paling enak. Iya. Makanya itu nanti kalau sudah tulang-tulang itu direbus, gitu, terus dididih. Nah nanti kalau sudah, nah itu nanti dicampur ada mungkin kulit kepala, ada kulit kikil, itu jadi campur jadi satu. Jadi Untuk ada- mau jadi kuahnya. Terus nanti kuahnya itu dimasukin itu, Oh. isian itu. Tapi kikil ikut dibungkus ke sini. Ya dicampur Pak, Oh. jadi campuran. Iya, iya. Ya paling apa penyebabnya enak itu ya karena dari kuah tulang Siap. itu sini. Siap. Siap. Baik no, kalau kita tahu ini rahasia sedikit. Ya. Berapa satu hari hasil jualan kicik? Ya, saya kan jualnya kan tidak hanya kecian Mas. Jadi Oh. ada daging. Pokoknya kita daging ada. Kalau daging ada yang mentah Mas. Ada tulang mentah, ada daging mentah, ada Jadi daging satu matang. kelompok di situ ya. Iya, itu. Kalau dari kecian dong, berapa tiap hari kelompok? Ya kita inilah. Biasanya kalau satu hari satu ekor kan gitu ya kita bisa 300.000 Satu hari? Iya. Oh. Ya satu dari jam 4 pagi sampai jam 9 juga bisa. Teman-teman di kaki, ini Pak Ibnu 300.000 satu hari, teman kan hanya itu Iya, ya, belum iya, Pak. dagingnya, Iya. belum yang Belum lain. dagingnya belum ini. Ya, jadi Yang lain. teman-teman ternyata Pak Ibnu ini luar biasa. Beliau bukan saja pengusaha apa namanya kicikan, tapi juga beliau ini jual daging, ada lelenya ya. Apa? Apa lagi Pak jualannya? Daging, lalu kicik, lalu apa lagi Pak? Ya yang dari daging itu Pak. Iya, termasuk kepala aja ya. Ya kepalanya ikut dipecah, direbus, Oh. dibikin kician itu. Oh iya iya iya. Ada lidah, Iya. kepala kan dibikin kician itu kan. Pak Ibnu, kalau pada saat normal kan sampai 500-an. Ya. Bagaimana kalau COVID kemarin Pak? Gimana? Ada Nah kesulitan? ini Pak, itu apa adanya COVID ini memang berkurangnya banyak Pak, sampai 50%. 50% ya? Iya, Ya Bapak tiap hari tetap Tetap jualan, Pak. nggak ada tutupnya ya? nggak ada. Oh. Tetap saya jualan, tapi ya kita menggunakan protokol kesehatan lah. Hmm. Kita selalu pakai masker, selalu ya begitulah di pasar. Ada apa? Kadang-kadang ada penyuluhan di pasar Iya. pakai ini. Betul. Pak Ibnu, apa sih kesulitan untuk kesenangannya atau suka dukanya kita jualan usaha seperti ini Pak? Apa kira-kira? Tatkala bagaimana Bapak senang? Tatkala seperti apa Bapak betul ini? Saya kurang senang ada kendala ini. Apa kira-kira? Kalau saya itu gimana ya? Apa mungkin faktor turunan ya? Saya itu tak merasa senang ya. Siap. Ya betul. Jadi misalnya kerja itu saya nggak pernah mengeluh kok ini kan itu kan. Jadi adanya senang terus. Iya, pokoknya kita enjoy aja lah gitu. Nggak Memang senang- nggak kita senangnya- usaha kan ada pasang surutnya kan Iya, begitu. mungkin nggak senang karena COVID kemarin ya. Ya. Iya. Baik, Pak Ibnu, kalau gitu apa yang perlu Bapak sampaikan kepada sedulur-sedulur kaki di Jakarta dan juga Iya. para pemirsa edisi Sugarman TV tentang usaha Bapak ini seperti Iya. apa? Monggo. Ya, alhamdulillah saya untuk bisa jagal sapi ini saya memang keturunan dari orang tua. Jadi saya dari kecil memang sudah belajar dari untuk pemasaran daging sapi itu maupun dari pengadaan sapinya. Itu saya memang
dari kecil sudah ikut dari orang tua. Terus saya minta ya. Ya, jadi waktu dulu memang saya misalnya hari libur, waktu sekolah, bapak saya mencari sapi di pasar, terutama kan di Semanu Pak. Iya. Semanu itu misalnya kita ikut Pak. Pasar apa namanya Semanu ya Pak? Munggi. Oh Munggi. Pasar sapi Munggi. Terkenal. Iya. Yang kedua yang Siono. Sari itu. Iya. Itu Masih ada Siono ya? Iya, kalau hari-hari libur saya selalu ikut. Iya. Lalu kita juga hari libur juga ikut ibu ke pasar yang jualan seperti ini ya dagingnya. Iya. Itu. Nah, kita lestarikan apa yang dimanfaatkan dari orang tua dulu. Iya, amin. Karena apa? Seperti ini kemungkinan suatu misalnya ada kician dari bahan baku sapi ini memang masyarakat di harga hidup ini saya kira terjangkau Pak. Kalau kician satu bungkus ini kan harganya akan 5.000. Iya. 5.000 per bungkus. Oh, sangat itu terjangkau. sekarang, tapi Iya. waktu dulu seperti yang dari berapa rupiah lah, saya kurang nggak ingat. Sekarang kan 5.000 itu terjangkau dari warga masyarakat. Kalau warga masyarakat di desa-desa ini kalau membeli daging mungkin kemampuannya kurang. Ya. Lalu kepengen makan ikan, daging sapi yang dari sapi itu. Ini saya senangnya di situ. Iya. Kalau ada orang hajatan pesen Pak, saya pesen besok hari ini Iya. tanggal sekian. Itu. Hajatan ya? Iya, hajatan itu banyak yang pesan dagingnya itu. Daging mentah. Iya, dagingnya mentah itu. Hmm. Nah, saya senang. Amin. Kita ikut senang juga. Sekarang dari ibu dari sini juga sama. Iya, Asli saya dari Klaten. oh Aslinya Cawas. Klaten. Cawas ya. Klaten bagian selatan. Cawas ya. Cawas, nih. Mungkin ibu ada yang disampaikan tentang usaha apa namanya kicek ibu. Para pemirsa TV di Sukirman TV. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini pada masyarakat sebenarnya Iya. lebih baik, Iya bu. akan lebih maju lagi. Iya. Cukup ya. Ya saya Mbak, merasa salut pada istri karena istri kan tidak ada hubungannya dengan keturunan Pak. Iya. Jadi dia itu tekun Pak. Nah, saya merasa senang. Iya. Jadi tekun untuk menjalankan usaha ini. Iya. Gitu. Alhamdulillah ya juga berhasil. Nah, saya juga anak 4. Ya. Oh iya ya. tinggal Ada 4. Ya tinggal 1 yang belum Udah punya keluarga. cucu? Sudah. Berapa Tiga cucunya? 3. 4. Ya. 4 cucunya. Nggih. Putra-putranya di Jakarta? Nggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Cuma kerja di desa. Pernah mirang tentang IKG? Pernah. Iya. Ada yang pernah kesini beli orang IKG? Banyak. Pak. Banyak ya? Banyak. Amin. Kalau itu Karmo atau betul ya? Karmo tuh ikatan keluarga Karangmojo. Karangmojo ya? Iya. Betul ya? Oh ya itu sering kalau dia ketuanya kan orang. Mas Rahmat. Ya betul. Itu kalau kesini sama Mbak Wati itu rombongan ya. Iya. Ya. Pulang ke sini? Iya. Kalau musim kemarau aja sering bansos, lalu memberikan Bansos ya? ya bantuan air, Betul, itu betul. selalu mampir Pak. Betul. Iya, malam pagi bener. Iya. Ini ambil kician itu. Luar biasa. Iya. Iya. Itu saya senang. Senang sekali saya dengarnya. Teman-teman semua warga IKG dan juga para pemirsa di Sukirman TV, khususnya teman-teman dari Karangmojo Ikarmo, kalian mendapat suatu apa namanya kehormatan bahwa kalian salah satu warganya adalah Pak Ibnu dan Bu Ibnu berusaha di bidang kician. Saya sendiri sangat mengidolakan kician ini. Berkali-kali saya mencari kician tapi nggak dapat. Baru kali ini ke pusatnya nih, ke sarangnya. Iya. Saya pesannya beberapa hari sebelumnya saudara. Jadi teman-teman di Karmo kalau pulang ke kampung halaman ke Karangmojo jangan lupa harus mampir ke Pak Ibnu dan Bu Ibnu untuk makan bersama dengan kician beliau. Dan ternyata beliau tidak hanya kician, tapi yang lain juga ada daging dan lain-lain. Pokoknya urusan dengan sapi. Daging sapi. Kambing nggak ya? Enggak kambing enggak. Sapi khusus. Saya Edi Sukirman selaku Ketua Umum IKG dan juga penanggung jawab Edi Sukirman TV sangat senang sekali. Saya bertugas Pak Ibnu, mudah-mudahan tayangan nanti ditayangkan di Edi Sukirman TV, Bapak bisa mersani. Mudah-mudahan kalau toh sekarang omsetnya katakanlah 1 juta satu hari,
mudah-mudahan nanti bisa 3-4 kali lipat Amin. Insyaallah. teman-teman ke sini. Saya yakin betul biasanya teman-teman seperti pengusaha-pengusaha lain, kemudian pengusaha IKT yang di Jakarta Pak, ada yang Koran Jawa, ada yang Waso, ada yang angkringan, ada yang gudeg. Alhamdulillah telah kita kunjungi omset menjadi membaik. Ada yang juga beberapa membuka cabang baru. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua dan ini mudah-mudahan nanti kalau ke Gunung Kidul saya juga akan sowan di sini. Yang paling enak sowan ke dagangan Bapak di pasar ya. Jalan yang mau pulang ya. Iya, pasar. Iya. Ya itu serasa itu Pak Ibnu, Bu Ibnu, matur suwun, sembah nuwun, suguhannya, kicikannya, pepengat. Inu tenang. Sami-sami Bapak. Saya mohon izin meneruskan perjalanan menuju ke Semen. Nggih. Baik, oke. Bandun Ibu, bandun. Lebih kurang mohon maaf. Sama-sama. Nggih, bandun.